Selamat sore semuanya. Ya, kita ketemu lagi hari ini setelah kita selesai membahas tentang 3 penyebab perbuatan tercela, ya, yaitu ada keserakahan, ada kebencian, dan juga ada kebodohan. 3, kakek suka menyebutnya SBB, ya. Nah, ternyata ketiga hal ini adalah faktor mental, ya. Sekarang kita akan membahas satu kali lagi tentang faktor mental ini, yaitu perasaan, ya. Jadi kalau kemarin ada SBB 3 hal itu, nah sebelum SBB ternyata ada yang mengawalinya, ya, yaitu perasaan. Nah, jadi perasaan adalah faktor mental yang pertama kali merasakan objek, ya. Jadi kita semua, ya, semua manusia memiliki apa yang disebut panca indera, ya, yang paling sering itu kita pahami panca indera, 5 indera. Kemudian nanti kita akan tambah satu lagi, pikiran sebagai indera juga, tapi yang paling gampang dulu, ya. Kalian pasti sudah memahami 5 indera ini, ya. Ada hidung, ada mata, ada telinga, ya. Ada pengecapan, kemudian ada kulit, ya. Jadi kelima indera ini, ya, yang gampang-gampang dulu, kelima indera ini dialah yang menabrak objek atau ketemu objek, ya. Nah, kalau mata, ya, itu penglihatan, dia objek-objek benda dilihat, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang bagus, ada yang jelek, dan lain sebagainya. Kalau telinga itu dengan suara, ya, suara merdu, suara tidak merdu, ya. Kemudian ada hidung dan lain sebagainya. Dari semua indera ini yang bertabrakan atau yang ketemu atau yang kontak dengan objek akan menimbulkan kesan, ya. Nah, kesan inilah yang diterima. Jadi dari hasil tabrakan ini atau kontak ini, maka kita bisa merasakan, ya. Nah, perasaan yang kakek maksud, ya, yaitu perasaan sebagai faktor mental, ya. Mungkin kita pisahkan dulu antara rasa jasmaniah atau rasa jasmani seperti enak, tidak enak, sakit dan kenyamanan misalnya, ya. Tapi itu adalah jasmaniah. Yang kakek maksud adalah perasaan, ya. Perasaan itu misalnya ada orang bicara jelek-jelek, ya, menusuk perasaan katanya, ya. Kemudian kalau kita dipuji-puji, telinga kita mendengar, ya, kita punya perasaan senang. Nah, perasaan-perasaan itulah yang kakek maksud, ya. Nah, jadi kenapa kakek tadi menyatakan bahwa perasaan itulah yang pertama kali merasakan objek, ya. Nah, perasaan ini ketemu langsung setelah indera menangkap. Jadi dia pertama, ya. Nah, perasaan ini saat menangkap, ya, menimbulkan perasaan, ya. Nanti perasaan ini ada 3. Yang pertama menyenangkan, ya. Yang kedua itu tidak menyenangkan, dan yang ketiga itu netral, ya, bukan menyenangkan dan juga bukan tidak menyenangkan. Nah, inilah perasaan yang akan kita pelajari bersama-sama, ya. Jadi apa saja yang diterima oleh indera kita, ya, itu akan diterima oleh perasaan kita, ya. Nah, dari perasaan inilah nanti yang akan menimbulkan reaksi, ya. Mungkin kalian ada yang pernah mendengarkan
kata-kata aksi dan reaksi, karena begini maka begitu ya. Nah, disinilah awal mulanya ya. Jadi saat objek diterima oleh indera, nah indera ini masuk ke diri kita akan menimbulkan perasaan ya. Terus perasaan itu antara menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Jadi karena perasaan senang dan tidak senang inilah awal dari semua drama kehidupan kita sehari-hari. Ya, orang melakukan tindakan ini, melakukan tindakan itu, lari ke sana, lari kemari, itu banyak didorong oleh perasaan-perasaan senang dan tidak senang. Maka perasaan-perasaan inilah yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya orang-orang tua dulu sering mengajarkan kepada kita semua ya, agama apapun itu juga mengajarkan tentang ini, bahwa kita perlu menjaga perasaan teman kita, menjaga perasaan orang lain ya, karena penting perasaan ini ya. Juga sekarang kakek ingin kalian menjaga perasaan kalian sendiri, karena kalau kalian tidak bisa menjaga perasaan akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena perasaan ini bisa mengakibatkan penderitaan. Nah, kenapa bisa menderita? Ya, karena perasaan ini perlu kondisi atau terkondisi ya oleh banyak hal. Nah, segala sesuatu yang terkondisi akan berakibat penderitaan. Ya, hukumnya seperti itu. Ya, sudah kakek sampaikan itu kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat satu persatu ya. Nah, mulai dari perasaan menyenangkan ya. Nah, perasaan ini ada yang disebut menyenangkan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan ya kita senang ya. Kalau tidak menyenangkan ya kita tidak senang, kan gitu. Nah, mungkin agak membingungkan ya. Yang paling gampang saja misalnya begini. Kalau telinga kalian mendengarkan pujian, oh Kartiko itu baik orangnya, nah Kartiko pasti senang ya kan. Kalau Kartiko dibilang, oh Kartiko itu orangnya jelek, nakal, oh pasti Kartiko tidak senang ya kan, karena dijelek-jelekin ya. Mas Pito itu orangnya baik, nah pasti seneng. Coba kalau Mas Pito dibilang Mas Pito itu jahat atau jelek, pasti tidak senang ya kan. Sudah tahu tuh maksud kakek menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, perasaan-perasaan itulah ya, bahkan saat perasaan itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang dalam, ada yang menyebutnya perasaannya terluka. Oh, berarti lebih parah lagi ya kan. Nah, disinilah perasaan ini nanti akan menimbulkan reaksi. Bahkan menurut kakek kita bisa menyusun pola hidup ya. Jadi manusia itu bisa merancang akan melakukan ini, bahkan dengan detail sekali, step by stepnya seperti ini. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai kesenangan-kesenangan, untuk merengkuh kesenangan-kesenangan. Dan manusia-manusia ini ya, kita semua ini juga akan membuat sebuah rancangan yang lain lagi, yaitu antisipasi demi antisipasi ya. Akan melakukan ini, akan melakukan itu, agar tidak terjadi yang buruk-buruk seperti ini dan ini, kan begitu. Nah, bahkan kita merancang hidup anak-anak, sekolahkan yang baik-baik, biar masa depannya baik-baik. Kenapa? Jangan sampai terjadi yang buruk-buruk,
semua yang kita lakukan sepanjang hari setiap hari itu lebih banyak diakibatkan oleh perasaan-perasaan ini, ya. Jadi perasaan ini bisa bereaksi langsung dari apa yang kita terima oleh indera, juga perasaan-perasaan inilah yang mendasari kita membuat rancangan-rancangan ke depan, rancangan-rancangan masa depan. Nah, hebat bukan? Gara-gara perasaan ini bahkan kita bisa menyeting kehidupan di masa yang depan, di masa yang akan datang. Hanya apa? Hanya dorongan senang dan tidak senang ini. Nah, mungkin kalian akan bertanya, terus bukankah itu yang benar? Iya, memang itu yang benar. Cuman harus hati-hati karena bisa menyakitkan. Ayo kita kembali lagi ke apa yang kita pelajari kemarin-kemarin, ya. Tentang apa? Ya tentang kesenangan dan ketidaksenangan ini, ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa perasaan itu ada perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, kemudian ada perasaan netral, mungkin karena hidup kita itu kita curahkan untuk menolak apa saja yang tidak menyenangkan dan mencari, menggenggam apa saja yang menyenangkan, maka mungkin yang perlu diwaspadai itu adalah yang sisi menyenangkan. Kenapa? Karena bukankah itu yang kita cari? Nah, itulah yang harus lebih banyak kita awasi. Jangan sampai terpleset. Karena kalau apa yang tidak menyenangkan, ya, kemarin sudah kita bahas, ya, bahwa apa saja yang tidak menyenangkan bisa menyeret kita, menggelinding menjadi apa? Kebencian, ya, kemudian dendam dan lain sebagainya. Nah, kita akan lebih fokus lagi kepada yang menyenangkan, ya. Kenapa kita harus berhati-hati dengan apa saja yang menyenangkan ini? Bukankah yang menyenangkan itu membuat kita senang? Nah, karena sifatnya yang menyenangkan itulah seringkali membuat kita lupa, ya. Jadi kalau keserakahan ini menjadi fokus yang akan kita kejar secara terus-menerus, tentu saja kita akan lupa. Terus kalau lupa, seperti apa? Ya kita bisa diseret ke keserakahan tadi yang kemarin pernah kita bahas, ya. Nah, kesenangan-kesenangan inilah yang tidak kita awasi akan membuat kita menderita, akan bikin kita susah. Kenapa? Ya kita kembali lagi karena semua itu terkondisi sesuatu yang menyenangkan itu, ya. Nanti kalau sudah terbiasa Mas Pito, Mas Kartiko dipuji-puji orang, saat tidak dipuji, oh rasanya sedih misalnya. Apalagi kalau dicela, ya kan? Seperti itu. Nah, misalnya kalian ingin mendapatkan sesuatu, dapatlah sesuatu yang menyenangkan, ya. Kalau yang menyenangkan ini nanti hilang, lepas, diambil, rusak dan lain sebagainya, kan sedih juga. Nah, saat kesenangan itu tidak menggebu-gebu, ya, kakek tidak melarang kesenangan-kesenangan ini, tidak. Hanya saja jangan sampai kesenangan itu menggebu-gebu, karena kalau kesenangan itu menggebu-gebu, sakitnya juga lebih parah, lebih sakit, ya. Itulah kesenangan atau perasaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, perasaan netral sekarang yang ketiga. Perasaan netral itu, ya, mungkin kalian akan sulit memahaminya, ya. Mungkin yang paling gampang, yang walaupun kurang benar, tapi yang paling gampang kalian pahami adalah
sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya, ya. Jadi netral saja. Netral itu tidak terlalu banyak reaksi, ya. Misalnya kalian sedang jalan-jalan, kemudian ketemu rombongan orang di penguburan. Jadi kalian tidak ada perasaan senang atau sedih, ya, karena tidak kenal sama orang yang meninggal, ya. Kan netral jadinya. Nah, intinya saat kalian menangkap objek atau ketemu objek yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri kalian, maka netral, ya. Nah, itulah perasaan netral yang kakek maksud. Nah, tapi itu yang umum yang bisa kalian pahami. Nah, yang dimaksud perasaan netral yang sebenarnya adalah orang-orang yang sudah dewasa, ya. Orang-orang dewasa itu biasanya yang sudah tua-tua. Nah, dia itu ya flat gitu loh. Jadi kalau diberi hadiah, ya dia seneng tapi sekedarnya, tidak melompat-lompat, misalnya kayak anak-anak, ya kan. Misalnya dia tertimpa suatu masalah, dia juga tidak menangis, ya perasaannya lebih terkendali. Itulah orang-orang dewasa. Jadi perasaan ini mungkin jarang kalian temui, ya. Nah, inilah yang kakek maksud perasaan-perasaan netral, yaitu perasaan-perasaan orang dewasa, orang yang sudah dewasa. Nah, misalnya begini, saat bapak-bapak itu sudah dewasa, dia menerima laporan dari anak-anak yang masih kecil, dia memenangkan misalnya permainan peta umpet atau apa, ya paling bapak hanya manggut-manggut, oh ya. Nah, kegirangan yang dialami anak-anak ini berbeda dengan kegirangan bapak ini. Itulah yang kakek maksud netral. Jadi dia tidak melompat-lompat, ya. Misalnya si anak yang menang perlombaan 17-an, ya, juara kelas dan lain sebagainya, itu merasa hebat, bangga dan lain sebagainya. Tapi seorang kakek yang melihatnya sebagai sesuatu yang biasa, ya dia senang melihat cucunya mendapatkan prestasi, tapi kesenangan itu sebagai kesenangan yang biasa, tidak yang menggebu-gebu, kira-kira seperti itu. Nah, inilah perasaan-perasaan yang dimiliki oleh kita semua, ya. Ada 3, menyenangkan, tidak menyenangkan, netral. Dari perasaan inilah ada 2 yang perlu diawas-awasi, ya, yaitu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, ya. Karena perasaan yang menyenangkan bisa menyeret kalian pada keserakahan, dan perasaan yang tidak menyenangkan bisa menyeret kalian pada kebencian. Ya, jadi nyambung sama yang kemarin, ya. Nah, untuk bahasan perasaan cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi diskusi, ya, biar lebih mantap. Terima kasih.